Timotius, hamba Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Ayat 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Ayat 7, memang sudahlah patutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku dibela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian firman Tuhan. Saya lanjut ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 12, aku karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Amin. Ayat 16, 17, 18. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Amin. 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Ayat 25 sampai 27. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin.
Jangan tutupin. Ya, Ibu Lia. Oh iya, tunggu dulu sebentar. Tadi ayat berapa? Dengan tiada, ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Filipi 2 ayat 1 dan 3, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menghadap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Terdapat juga dalam Kristus Yesus ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Ayat Udah. 7, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Ayat 19. 19 sampai 21. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Amin. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin. Ayat 25, sementara itu
Kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuangan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengarkan bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Amin. 28, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan kurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Amin. Ibu Sari bisa minta tolong untuk lagunya ya. Oke. Teman-teman firman Tuhan pasal 1 dan 2. Sorry. Sorry, Mbak. Tadi aku kira nggak perlu, jadi aku masihin. Sorry. Ya. Ada Bu Maya juga. Bisa kedengaran suaranya, Bu? Sudah masuk belum, Bu? Sudah masuk belum, Bu Sandra? Belum. Hah? Ada suara sama-sama. Cara untuk membawa jalan Sudah masuk belum, Bu? Bu. Belum, Bu. Terus ya? Kok aku udah ya? Belum. Bu Joli, aku boleh itu Ya, share. sudah. Belum dijadi co-host kayaknya. Bu Joli. Sudah Bu, Ibu, saya buat co-host. Bu Sari sudah co-host. Bu Sari sudah co-host kok. Kok nggak bisa itu ya masuk? Nggak bisa share screen? Nggak kelihatan share screen-nya? Di bawah. Kalau saya pakai HP nggak tahu caranya, Bu. Oh, bisa nggak saya jadi co-host Dedek kalau ya. Bapak mau? Ntar Dedek. Aku cari namanya. Oh, ini dia. Ya, udah Bu Dedek co-host. Bentar ya. Mana ya? Oh, saya belum jadi co-host, Bu. Sudah Bu, ini udah masuk.
Ya. Gimana Bu Sari bisa? Ada tadi putus-putus. Sudah. Sudah ya. Dari tadi nggak kedengeran ya, Bu? Kecil putus-putus. Ya. Ibu-ibu, mari kita sharing ya. Tadi kita kira-kira bisa nggak tadi? Atau mau dikasih lagu satu lagi, Bu? Bu Dede bisa nyambung atau Bu Sari masih Oh, mau putus? dikasih lagu. Coba ya, coba saya coba. Nggak ada masuk ya, Bu, langsung ya? Bu Sari bisa di stop dulu sharingnya, Bu Sari. Ya, ini mau dimatiin. Aku nggak tahu. Gimana nih lagi? Kita seadanya ya gitu. Yang mana? Aduh, nggak bisa mati gimana ya? Ada tapi Ya putus-putus. ibu-ibu nggak apa-apa, lebih baik di apa namanya, tetap Bu Sari aja nggak masalah. Soalnya Langsung kalau sharing aja berdua nggak bisa. kayaknya. Mm-mm. Bisa sharing langsung Bu Sandra. Cuman Bu Sari nggak tahu cara matiinnya ya. Ya, mau matiin gimana? Nggak mati-mati. Yang di itu Bu, yang dibagikan itu dipencet lagi Bu, yang deket gambar smiley itu. Terus share terus. Ya Allah, gimana nih? Yang di dekat gambar smiley itu ada tanda tanda panah kan, itu kan ada biasanya kalau kita share itu agak nyala ya, nggak warna putih, itu ibu klik lagi, jadi eh, stop stop bagikan, stop share. Ya, aku matiin aja. Ya. Ya, udah Bu. Ya. Mari kita sharing ya. Ada yang tadi dari pembacaan Filipi 1 pasal 1 dan pasal 2. Ada yang mau berbagi, sharing. Silahkan, ada yang dapat rema mungkin di sini. Ada yang udah siap, monggo.
Ya, saya Bu Sandra. Tapi saya ini susah buka apa video karena internet saya lagi kacau nih di rumah. Jadi kalau kedengeran nggak sih suara saya? Ya, Kedengeran ya? Iya, kalau saya buka kamera, kedengeran. nanti dia mati Ya. otomatis. Jadi sementara saya tutup dulu sekarang. Kalau saya sih dapat di Filipi 2 ya, itu menurut saya itu bagus ya. Apa luar biasa sih remaknya ya. Kita di apa? Diingatkan kembali gitu. Apa Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ini sampai ke bawah itu luar biasa ya, bahwa ini yang paling penting ini. Kadang-kadang kita biarpun di dalam satu tubuh Kristus, kita masih berjalan. Kalau tadi saya keluar ya. Ini hujan bikin signal jadi ngawur Iya. mungkin ya. Tadi aku keluar. Oke, jadi itu ya saya ya. Jadi apa eh, membuat untuk menyatukan hati supaya kita sepikir, supaya kita sejiwa, satu tujuan ini perlu proses. Kalau di dalam rumah tangga aja mempunyai satu jiwa, satu kasih, satu tujuan aja kita masih terus berproses ya, apalagi kita satu jemaat, satu komunitas, eh, satu dalam gereja aja itu memang masih terus diproses untuk mempunyai satu jiwa dan satu tujuan. Dan itu tadi kita harus hati-hati, kadang-kadang kita harus ingat gitu loh terkait dengan kepentingan sendiri ini. Kadang-kadang kita tanpa kita sadar ada satu kepentingan di situ dan menginginkan puji-pujian gitu ya. Ya, seperti itu Bu Sandra. Aku keluar-keluar terus ya. Ya, ada suaranya, Bu. Ya. Iya ya, tapi ya itu ya tadi ya, yang paling penting tadi itu kita terus bergumul untuk mempunyai satu pikiran, satu kasih, satu jiwa dan tujuan. Yang kedua, tetap terus rendah hati. Karena begitu kita rendah hati, yang meninggikan bukan manusia, tapi Tuhan pasti akan meninggikan kita dengan caranya. Itu aja Bu Sandra. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, kita di dalam satu wadah, di dalam apalagi di gereja itu memerlukan kesatuan hati, terlebih lagi pelayan-pelayan Tuhannya ya di dalamnya. Eh, supaya visi Raka suara tuh ya. ya. Bahwa aku melihatnya Rasul Paulus ini luar biasa ya. Dia memberitakan Injil itu sampai berdarah-darah. Jadi dia sampai masuk penjara ya untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang aku berpikir kita belum sampai separah itulah ya. Apalagi sampai masuk penjara, bagaimana kita memberitakan Injil. Tapi seringkali kita eh, belum meneladani ya, seperti pemberitaan Injil seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Jadi setiap kali kalau aku membaca ini, aku rasanya kita nih belum apa-apa gitu loh. Sehingga uh, dia tetap menyemangati kita untuk supaya kita tetap memberitakan Injil apapun yang terjadi, sekalipun harus masuk penjara, sekalipun harus berdarah-darah. Ya, uh, saya teringat waktu saya masih bekerja dulu ya di Bank Indonesia itu saya kan convert dari Muslim jadi Kristen ya. Nah itu saya mendapatkan tekanan habis-habisan. 30 tahun saya bekerja di Bank Indonesia, hampir setiap hari pulang itu nangis karena uh, di sana itu mereka benar-benar kan bahwa mereka nggak suka gitu ya, mereka benci sama orang Kristen gitu ya. Jadi uh,
setiap kali rasanya kok aku ini dijahatin terus gitu ya. Tapi setiap kali saya membaca surat Filipi ini ya, saya bilang belum seberapa, belum seperti yang diderita oleh Rasul Paulus. Jadi itu tetap menyemangati saya sampai sekarang. Saya merasakan saya juga belum apa-apa, biar saya tetap menjadi pemberita Injil walaupun harus menderita banyak hal yang tidak menyenangkan. Ya, saya bersyukur saja kepada Tuhan karena Rasul Paulus di sini dapat memberikan satu contoh yang luar biasa supaya kita tetap semangat, tetap bertahan, apapun yang terjadi kita tetap menjadi pemberita Injil itu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ini di Filipi 2 yang tetaplah kerjakan keselamatannya. Waktu kemarin itu kayaknya ada yang bertanya bahwa sekali selamat tetap selamat. Tapi kenapa kok di sini dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, saya itu tergelitik hanya akan memberikan contoh begini. Tahun 45 kita Indonesia merdeka. Ya. Nah, setelah kita merdeka, dengan apakah kita harus mengisi kemerdekaan itu ya? Jadi kita mungkin harus bekerja keras, kita harus belajar, harus melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi keselamatan yang sudah kita dapat yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita kerjakan. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik dan hal-hal yang baik untuk kita tetap berada di dalam keselamatan itu. Jadi keselamatan itu tidak hilang karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kita, bagian kita adalah untuk mengisi keselamatan yang sudah diberikan itu. Dengan apa kita mengisinya? Ya, supaya sampai berakhir hidup ini kita sudah mengisi keselamatan itu dengan satu pekerjaan, belajar atau apapun ya, sehingga kita akan didapati tetap setia pada Tuhan. Mungkin begitu Bu Sabra, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, keselamatan yang kita sudah dapatkan memang kita harus pertahankan terus ya. Karena keselamatan yang kita dapat dari Tuhan itu jangan kita sia-siakan. Itu aja. Ya. Monggo yang lain. Bu Nace, ada yang mau dibagikan, Bu? Unmute. Saya boleh kan? Halo Bu Sandra. Ya, ya. Oh, oke. Bu Dede. Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Saya menambahkan aja ya yang barusan Bu Sari tentang poin 1 Bu Sari tentang bagaimana sikap apa namanya mungkin teman-temannya yang berbeda agama terhadap Bu Sari saat ini. Itu kalau kita mengulang lagi, kita ingat di Galatia ya, cerita tentang Hagar dan Sarah. Nah, dari situ Tuhan itu melalui kita sebenarnya sudah diingatkan. Itu udah 2000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu, tapi kembali lagi Alkitab itu kan ada itu untuk selama-lamanya sampai kita nanti nggak ada itu pegangan kita karena itu firman yang nyata. Nah, apa namanya dari kisah Hagar dan Sarah di situ kan sudah Tuhan tuh kasih tahu, Tuhan sudah ingatkan bahwa karena kejadian itu maka adik kita ini terus-terusan berbuat seperti itu, tapi kita selalu diingatkan bahwasanya kita dikuatkan. Memang itu yang akan terjadi dan kita alami. Itu sudah Tuhan tuliskan dan itu ada kalau kita baca
uh, Hagar dan Sarah. Itu makanya kalau kita seperti bahwa minoritas mayoritas, kita kembali lagi diingatkan cerita Hagar dan Sarah di Galatia itu yang kita pernah baca. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, tentang bacaan kita hari ini. Tadi telat. Dua, itu saya di ayat 4 juga yang dengan kecuali dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini tadi juga Bu Sari bilang tentang kemerdekaan. Nah, sekarang kita mengalami apa? Sebentar lagi pemilihan umum. Kita harus, maksudnya harus hati-hati. Semua orang itu punya pilihan bebas. Tapi dari sini itu kita diingatkan lagi tentang bahwa kita tidak harus tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Tapi kita kayak diingatkan gitu, dengan kita tidak mementingkan hanya kepentingan kita, kita juga mengingatkan juga, kita diingatkan apa kasih, bahwasanya pilihan boleh beda, tetapi saat nanti hasilnya sudah ditentukan, oh si A menang, kita semua wajib untuk menerima itu keputusan, karena itu yang terjadi. Nah, saat ini yang kita takutkan itu bahwasanya sekarang aja belum fine, belum benar-benar dimulai, sudah kita bisa lihat di sosial media bagaimana hujan itu. Dengan kita membaca ayat ini, kita diingatkan hati-hati seperti itu. Makanya bagus sekali kita pada malam hari ini bisa membaca Filipi 1:2 ini. Kita diingatkan kembali bahwasanya apa, 2000 tahun yang lalu itu pernah terjadi. Hal apa yang terjadi saat ini 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Ini kayak lagi kan seperti itu. Nah, kita sudah tahu kita sudah mengerti firman Tuhan. Kita tahu bahwa ada kejadian itu di mana supaya kejadian itu tidak jadi parah, membahayakan kita atau generasi kita yang sebenarnya udah kayak diwanti-wanti, hati-hati, harusnya begini, itu yang kita terapkan. Kayak puji Tuhan kita bisa berkumpul, kita meskipun mungkin agak-agak sensitif, tetapi setidaknya dari keluarga kita sendiri kita ingatkan, kalau sudah ya sudah, supaya apapun keputusannya, apapun nanti hasilnya, itu kita semua bisa legowo. Dari 1-2 orang kita yang bisa legowo, kita bisa mengimplementasi orang-orang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan bisa merugikan masa depan cucu kita. Jadi firman Tuhan ini bagi saya pagi saya diingatkan, kalau mau keegoisan mungkin kita akan saya saya membela yang ini, saya membela yang itu. Tetapi ingat, kalau kita sudah memutuskan satu yang kita percaya, ternyata kita jagokan, ternyata tidak pun menang atau apa, berlego itu, kalau menurut saya dari ayat ini tuh kita diingatkan itu loh, karena ini sudah dekat-dekat dan semuanya sudah panas. Kita sebagai ibu-ibu yang rajin membaca Alkitab, kita selalu diingatkan firman Tuhan. Semoga bisa kita juga mengingatkan keluarga kita bahwa kasih, menjaga kepentingan bersama itu lebih baik. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu.
Bentar. Yuk, siapa lagi? Suaranya Bu Sandra ini feedback. Iya, bentar. Dijauhin itu Sandra. Ya. Yuk, siapa lagi yang mau bersaksi? Bersaksi, sharing. Saksi juga boleh. Apa-apa, Bu. Iya. Ibu Lia, ada yang mau dibagikan? Enggak sih, cuma ini aja. Ada sedikit tentang ini ya apa? Filipi 1 dan 2 itu tentang sukacita dan kerendah hatian, di mana kita memang kalau betul-betul ya, memang sih enggak semuanya pembaca Alkitab sejati ya, Kak Joli ya. Eh, tapi sedikit-sedikit gitu, biarpun sedikit-sedikit kadang-kadang tuh tepat gitu ya, sama sama apa yang kita alamin gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, eh, dalam kegiatan gereja, misalnya seperti kayak eh, notabene maaf ya yang rajin ke gereja, ada nih suka di sebelah saya bilang rajin ke gereja tapi nggak manis gitu, maksudnya suka ngomongin orang gitu apa. Terus kan padahal misalnya udah tahu kayak gitu nggak benar, kenapa juga diucapkan, sebetulnya sama aja ya kayak gitu. Terus kayak ini sukacita, pokoknya intinya itu kita, kalau kita benar-benar mau memahami apa firman Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Itu aja yang saya alami di yang baru-baru ini, yang baru-baru menyadari bahwa baca Alkitab itu benar-benar paduan kita di dalam hidup. Itu Bu. Itu aja. Makasih. Ya, jadi kita harus menghidup firman tuh ya, yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih, Bu. Mari, ada yang mau tambahkan lagi nggak? Sopi, Bu Sopi. Bu Nace tadi mau ini, mau berbagi. Belum, ya. Kalau nggak ada lagi, mari kita tutup ya. Saya minta Ibu Yanti bisa dibantu doa tutup, Bu. Bu Yanti. Ya, lagi sibuk. Bu Sari, tolong bisa ditutup, Bu. Oke, baik ibu-ibu, mari kita bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau masih selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar lebih banyak dari firman-Mu ya Tuhan. Kesempatan malam hari ini membangkitkan iman kami kembali ya Tuhan, supaya kami tetap bertekun di dalam bekerja untuk pemberitaan Injil di muka bumi ini Tuhan. Karena kami tahu untuk itulah Engkau menciptakan kami untuk bekerja bagimu ya Tuhan, untuk memuliakan dan membesarkan namamu. Biarlah kami sadar betul akan hal ini dan kami melakukan fungsi tekanan di hati kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap menjadi pemberita Injilmu dan kami tidak takut karena kami belajar dari Engkau Tuhan, bahwa Rasul Paulus sampai masuk penjara berdarah-darah pada waktu dia melakukan penginjilan itu Tuhan Yesus. Kami belum sampai separah itu ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau tanamkan itu di hati kami. Kami akan tetap setia kepadamu, akan tetap bekerja bagimu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi namamu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Itu meneguhkan
iman kami dan membuat kami akan tetap semangat melakukan apa saja bagimu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Yesus di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa buat semua ibu-ibu yang sudah hadir malam ini untuk membaca Alkitab ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan baru. Sehingga Tuhan, kami betul-betul berpegang kepada firman-Mu bahwa kami sehati dan sepikir di dalam bekerja bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu ya Tuhan Yesus, malam hari ini yang ikut di pembacaan Alkitab ini Tuhan, biarlah mereka yang menghadapi berbagai permasalahan, Engkau sanggup memberikan pertolongan dari jalan keluar. Ada Ibu Lia, Ibu Sofi, Ibu Dede, Ibu Dona, Ibu Joli, Ibu Sandra, Ibu Nace, Ibu Rahayu, Ibu Yanti, Ibu Maya Fandia, Ibu Lorita. Tuhan, kami tidak tahu apa permasalahan mereka masing-masing, tetapi yang kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang pasti menemani mereka dan sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga tetap ada sukacita, tetap ada kasih, tetap ada kebahagiaan di dalam hati kami, di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, dan Engkau baik. Dan Engkau sudah menolong di dalam jaringan internet Tuhan, sehingga kami tetap boleh eksis, kami tetap boleh membaca Alkitab ini dan suara kami terdengar dengan baik, dan biarlah kami menggemakan selalu firman-Mu itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau tidur, kami mau beristirahat, biarlah Engkau berikan damai sejahtera di hati kami, dan Engkau bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua kami mengatakan Amin.